saya membuat selamat datang ke struktur pasar persaingan monopolistik. Nah, bagian ketiga, saya membuat daftar isi presentasi PowerPoint. Di daftar isi ini, saya membuat 9 materi. Ada pasar monopolistik, pengertian, ciri-ciri, keseimbangan, contoh kasus, corak pasar, pandangan menyokong, pandangan mengkritik, keuntungan, dan kerugian. Ayo ke slide berikutnya. Pasar monopolistik. Menurut kamu, apakah kamu tahu pasar monopolistik itu? Kalau kita ingin tahu secara bersama-sama, mari kita ke slide 5. Nah, beginilah tahapan pertamanya. Saya membuat suatu struktur pasar monopolistik pada tahap pertama, yang dimana pasar monopolistik terbagi menjadi terbentuknya, pengertiannya, dan ciri-ciri karakteristiknya. Lantas terlihat di sini, pasti kita bertanya, terbentuknya bagaimana? Terus pengertiannya bagaimana juga? Dan ciri-cirinya? Oke, saya akan menjelaskannya secara detail di slide berikutnya dan berikutnya. Nah, di sini saya membuat nomor 1 terbentuknya pasar monopolistik. Saya membacanya secara ringkas dan kalian membacanya juga secara masing-masing di dalam hati. Dan pada halaman ini akan dibahas mengenai masalah dalam pasar monopolistik. Dan juga akan membahas mengenai pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi khususnya di Indonesia. Karena pasar di Indonesia didukung oleh sumber daya alam yang melimpah dan memungkinkan untuk seseorang memproduksi barang dengan jumlah yang banyak, sehingga dengan mudah setiap produsen mendapat bahan untuk berproduksi. Kedua, saya membuat pengertian pasar monopolistik. Di pengertian ini saya membuat 2 contoh, yang dimana contohnya itu saya buat sabun dan sepeda motor. Sabun saya membuat di sini setiap produknya yang dihasilkan pasti berbeda, meskipun memiliki fungsi yaitu membersihkan tubuh dari kuman. Perbedaan yang dihasilkan produsen bisa dihasilkan dengan cara perbedaan bentuk sabun, perbedaan wangi, perbedaan warna, perbedaan harga, dan lain-lain. Begitupun juga dengan sepeda motor. Di sini ada 2 sepeda motor merek Honda dan merek Yamaha. Setiap sepeda motor ini memiliki ciri khusus yang berbeda. Misalnya, sebut saja sepeda motor yang sering digunakan oleh konsumen yaitu Honda, di mana ciri khususnya adalah irit bahan bakar. Sedangkan Yamaha memiliki keunggulan pada mesin yang stabil dan jarang rusak. Akibatnya, tiap-tiap merek mempunyai pelanggan setia secara masing-masing. Nah, ketiga saya membuat ciri-ciri pasar monopolistik. Di ciri-ciri ini saya membuat 5 ciri-cirinya, yaitu nomor 1, terdapat banyak produsen atau penjual. Kedua, adanya diferensiasi produk. Ketiga, produsen dapat mempengaruhi harga. Keempat, produsen dapat keluar masuk pasar. Dan kelima, promosi penjualan harus aktif. Sejauh ini, apakah sudah paham? Pasti sudah kan? Oke, kita lanjutin yang berikutnya ya. Oh iya, di slide sebelumnya kita sudah memahami tentang terbentuknya, pengertiannya, dan ciri-cirinya kan. Dan topik selanjutnya kira-kira apa ya? Pasti penasaran kan? Kalau penasaran, mari kita cek yuk, oke? Nah, ke slide ini saya membuat 3 materinya, yaitu keseimbangan, contoh kasus, dan corak pasar. Mari kita lihat ke slide berikutnya. Nah, nomor 4, keseimbangan pasar monopolistik. Keseimbangan pasar monopolistik ini dibagi menjadi 2, yaitu keseimbangan jangka pendek dan keseimbangan jangka panjang. Kalau mau tahu perbedaannya, mari kita ke slide berikutnya. Nah, keseimbangan jangka pendek. Di bawah ini saya membuat suatu kurva keseimbangan perusahaan persaingan monopolistik dalam jangka pendek. Sini ada 2 kurva, yaitu kurva perusahaan memperoleh untung dan kurva perusahaan mengalami kerugian. Bagaimana kurva ini terbentuk? Saya akan menjelaskannya di slide berikutnya. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana kurva yang sebelumnya terbentuk.
Saya akan membacakannya. Diketahui fungsi permintaan perusahaan harapan bangsa dalam pasar persaingan monopolistik adalah P sama dengan 100 kurang 2Q. Sedangkan fungsi biasanya adalah TC sama dengan 5 tambah 2Q. Dalam hal ini, P sama dengan harga, Q sama dengan output, dan TC sama dengan biaya total. Ditanya, tentukanlah kombinasi harga dan tingkat produksi yang memaksimumkan keuntungan perusahaan. Hitunglah laba yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Nah, inilah cara menyelesaikannya. P sama dengan 100 kurang 2Q, TR sama dengan PQ, TR sama dengan 100 kurang 2Q2, MR sama dengan 100 kurang 4Q, MC sama dengan 2. Agar perusahaan tersebut mencapai laba maksimum, maka dilakukan dengan rumus MR sama dengan MC. 100 dikurang 4Q sama dengan 2, 4Q sama dengan 98, Q sama dengan 24,5. P sama dengan 100 dikurang 2 kali 24,5. P sama dengan 51. Maka hasil yang didapatkan adalah PP dikurang TC sama dengan 51 dikali 24,5. Dikurang 5 ditambah 2 kali 24,5. Sama dengan hasilnya 1195,5. Nah, penjelasannya itu ada di bawah ini. Yaitu pada gambar sebelah kiri, penjual memperoleh laba dari penjualan produk dengan harga sebesar P1 dan kuantitas sebanyak Q1. Pada titik ini memaksimalkan profit terpenuhi, yakni ketika MC berpotongan dengan MR. Kedua, besaran profit yang didapatkan adalah area segi 4, P1, ABC. Kemudian pada gambar sebelah kanan, kurva AC berada di atas kurva permintaan D. Sehingga harga P lebih rendah daripada average total cost atau AC. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penjual mengalami kerugian. Dan adapun minimalisi kerugian terpenuhi dengan penjualan suatu produk dengan sebanyak Q2 dan harga sebesar P2. Besarnya suatu kerugian minimal yang dialami oleh penjual terlihat pada suatu area segi 4 yaitu P2 GKL. Nah, dari penjelasan yang sebelumnya, apakah sudah dimengerti? Kalau dipahami dengan teliti, pasti bisa dimengerti dengan mudah. Dan kita sambung ya ke materi selanjutnya yaitu keseimbangan jangka panjang. Nah, keseimbangan jangka panjang ini saya membaca mengenai 2 skenarionya saja, dan kalian juga membacanya secara masing-masing di dalam hati. Skenario pertama yaitu apabila skenario pertama terjadi, maka dalam jangka panjang akan menarik minat penjual baru untuk masuk ke suatu pasar. Maksudnya penjual-penjual baru akan menggeser kurva permintaan atau D dan kurva marginal revenue atau MR ke kiri, sekaligus mengurangi profit penjual lama. Dan skenario kedua, ketika penjual mengalami kerugian. Jika skenario kedua terjadi, yakni saat penjual mengalami kerugian, maka dalam jangka panjang akan mempengaruhi keputusan penjual-penjual yang ada untuk tetap bertahan atau keluar dari pasar. Ketika jumlah penjual berkurang, pembeli memiliki lebih sedikit pilihan. Ini akan mengakibatkan pergeseran kurva D dan kurva MR ke kanan, yang pada gilirannya akan meningkatkan profit bagi penjual yang bertahan di pasar. Dengan kata lain, seorang penjual yang bertahan di suatu pasar akan dapat mengalami penurunan kerugian. Proses dari masing-masing skenario di atas akan terus berlangsung hingga didapatkan zero economic profit, yakni ketika harga P sama dengan average total cost atau AC. Nah, untuk mempermudah penjelasan, lihatlah gambar 2 berikut ini. Keseimbangan perusahaan persaingan monopolistis dengan jangka panjang. Ini jumlah barangnya dan ini kurvanya. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Penjelasan dari proses pergeseran yang berlangsung di masing-masing skenario di atas pada akhirnya akan mencapai keseimbangan jangka panjang, di mana kurva atau D bersinggungan dengan kurva AC di satu titik yaitu titik E. Pada titik E tersebut terpenuhi kondisi zero economic profit, yakni ketika P sama dengan AC. Dalam hal ini, ketika harga sebesar PE dan kuantitas banyak QE. Ayo ke slide selanjutnya. Nah, kelihatannya sudah banyak ya penjelasan dari sebelumnya. Sejauh ini apakah sudah paham? Pasti paham ya dengan materi sebelumnya. Baiklah, kalau sudah paham, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Jangan coba bosan ya teman-teman sekalian. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang berjudul contoh kasus pasar monopolistik. Wah, sudah masuk ke contoh kasus nih. Kira-kira contoh kasusnya apa ya? Benar,
Sekarang kita masuk ke contoh kasus makanan dan minuman. Contoh makanan yaitu burger, contoh minuman yaitu air minum dalam kemasan atau AMDK. Apakah kalian mau dengar? Ayo jangan lupa dilihat ya, oke? Nah, di sini contoh kasusnya makanan sebelah kiri, minuman sebelah kanan. Kasus 1, burger pasar monopolistik. Kasus 2, air mineral dalam kemasan pasar monopolistik. Dan klik slide berikutnya. Wow, burger ya contohnya. Jangan sampai kelaparan ya teman-teman sekalian kalau lihat burger. Tapi kalau dilihat sepertinya menggugah selera banget ya. Kira-kira kalian tahu tidak kenapa harus burger jadi contoh kasus makanannya? Kalau sebagian ada yang tidak tahu, mari kita lihat slide berikutnya ya agar lebih paham lagi. Oke, setuju? Nah, ini penjelasannya. Hamburger atau lebih disingkat menjadi burger adalah sejenis makanan yang berupa roti berbentuk bundar yang diiris dua dan di tengahnya diisi dengan patty yang biasanya diambil dari daging, kemudian sayuran berupa selada, tomat, dan bawang bombay. Kalian baca juga slide ini secara bersama-sama ya di dalam hati. Saya akan melanjutkan ke slide berikutnya. Berikut ini adalah contoh dari setiap perusahaan yang menjadikan burger sebagai salah satu hidangan favorit mereka. Nah, inilah produsen burgernya. Ada 12 produsen burger, yaitu McDonald's atau McD, KFC, Edom, AW, Burger King, Wendy's, Carl's Jr., Aussie Burger, Fat Burger, Mr. Burger, Big Burger, dan yang satunya tidak kelihatan apa ini. Dari gambar di atas banyak produsen yang membuat burger menjadi hidangan mereka. Di bawah ini saya membuat produsen burgernya. Kenapa mereka membuat ini? Membuat burger menjadi hidangan mereka. Dan kita menuju ke slide berikutnya. Di bawah ini saya akan membuat contoh kasus monopolistic competition. Contohnya itu McDonald's versus Wendy's, yang dimana ada perbedaan antara McDonald's versus Wendy's yang menjual burger sebagai hidangan mereka. Perbedaan strategi pemasaran McDonald's dan Wendy's. Produk McDonald's menawarkan paket standar makanan dan minuman yang memiliki rasa yang sama dan penampilan yang sama di setiap negara di dunia. Beberapa menu diadaptasi dari cita rasa lokal. Seperti di negara Muslim, McDonald's tidak menawarkan makanan yang haram, seperti daging babi, namun menggantinya dengan daging sapi dan ayam. Dan kedua, McDonald's memiliki 3 terobosan, yaitu drive-thru. Dengan terobosan ini, pelanggan mendapatkan kemudahan dalam membeli produk mereka. Cukup melakukan 3M. Memesan, membayar, mengambil. Mana menu yang ditunjukkan untuk pelanggan yang tidak memiliki banyak waktu di rumah untuk sarapan. Menu ini hanya tersedia pada pukul 05.00 hingga pukul 11.00. Big Order, terobosan ini merupakan jasa layanan khusus dikemas untuk memenuhi pesanan dalam jumlah banyak. Dengan Big Order, pemesanan banyak lebih praktis, higienis, dan bisa diantar ke pelanggan. Sedangkan Wendy's merupakan perusahaan yang bergerak di bidang restoran dengan produk utama burger. Untuk menjaga kualitas produknya, Wendy's memiliki sistem order fries. Apabila dipesan, baru kemudian diolah. Hingga bagaimana Wendy's dapat dinikmati oleh konsumen. Produk inti dari Wendy's adalah burger. Selain itu, terdapat produk pelengkap lainnya yaitu ayam goreng, french fries, garden salad, chili and cheese, broccoli and cheese, cheese and cheese, baked potatoes, mandarin orange, chicken sandwich, red bean paste, pepper jack cheese, frosty, and lain-lain. Nah, berikut ini adalah contoh produk burger McDonald's dan Wendy's. McDonald's sebelah kiri, Wendy's sebelah kanan. Produknya sama, dengan variasi yang berbeda. Nah, dari gambar tersebut dapat dihitung mengenai McDonald's dan Wendy's di pasar monopolistik. Bisa dilihat secara bersama-sama, ada penjelasannya dan kurvanya. Baca secara masing-masing di dalam hati ya, dan saya akan melanjutkan ke slide berikutnya. Nah, contoh kasus 2 yaitu air mineral dalam kemasan, pasar monopolistik. Wah, sejauh ini sudah banyak sekali ya materi mengenai contoh kasus satunya.
Dan contoh kasus duanya ini banyak lagi atau tidak ya? Penonton jangan cepat bosan ya, oke? Jenis-jenis air minum dalam kemasan terbagi menjadi 3, yaitu pabrik air mineral, pabrik air minum demineral, pabrik air minum dengan kondisi khusus. Pengertiannya ini bisa dibaca secara bersama-sama dan dibaca secara masing-masing juga ya. Oke, kita akan melanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di bawah ini saya melampirkan presentasi penggunaan air minum dalam kemasan. Ketiga gambar ini sudah saya buat dan penonton sekalian bisa baca secara masing-masing di dalam hati, dan saya akan melanjutkan ke slide berikutnya. Nah, setelah contoh kasus dari pasar monopolistik, sekarang kita lanjut ke pembahasan corak pasar persaingan pasar monopolistik. Di bawah ini saya akan merangkumnya. Saya akan membacanya tentang judulnya saja, dan pengertian dari judul itu kalian baca juga secara masing-masing agar tidak menghabiskan waktu. Pertama, efisiensi dan diferensiasi produk. Kedua, perkembangan teknologi dan inovasi. Ketiga, persaingan bukan harga. Keempat, distribusi pendapatan. Maka kita klik selanjutnya. Materi kita tinggal 3 lagi nih. Sekarang materinya mengenai pandangan lain yang menyokong pengiklanan. Sedikit lagi kok teman-teman, sabar ya untuk menentunya, oke? Pengiklanan di dalam pasar persaingan monopolistik akan berpengaruh penting, yaitu ada 4. Saya membaca subjudulnya saja, dan dari pengertian subjudulnya tersebut, kalian baca juga secara masing-masing. Pertama, pengiklanan akan membantu supplier dalam membuat keputusan yang lebih baik lagi. Kedua, iklan mampu mendorong kegiatan memperbaiki mutu suatu barang yang diproduksi. Ketiga, pengiklanan dapat membantu perusahaan di dalam bidang komunikasi. Keempat, pengiklanan akan menaikkan kesempatan kerja. Dan kita klik ke selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi pandangan lain yang mengkritik pengiklanan. Ayo lihat ke bawahnya ya. Sama seperti sebelumnya, saya membaca subjudulnya saja, dan kalian membaca pengertian dari subjudul tersebut. Di mana subjudul ini memiliki 4, yaitu promosi pengiklanan adalah kegiatan pengangguran. Pengiklanan tidak akan selalu memberikan informasi yang baik dan benar. Iklan bukanlah cara yang efektif dalam menambahkan jumlah pekerjaan. Pengiklanan akan menjadi penghambat dalam perusahaan-perusahaan yang baru. Maka kita klik berikutnya. Nah, di slide ini adalah slide untuk penutupan materi tentang struktur pasar monopolistik, dan akan ditutup dengan kesimpulan presentasi ini. Jadi tetap semangat ya untuk melihatnya, oke? Keuntungan dan kerugian pasar persaingan monopolistik. Keuntungannya yaitu barang yang diperdagangkan adalah berbeda walaupun fungsinya sama. Pengertian dari subjudul ini kalian baca juga secara masing-masing ya. Kedua, tingkat hambatan rendah. Ketiga, pengembangan kualitas produk dan jasa. Dan kerugiannya yaitu harga lebih tinggi, terjadi pemborosan, dan terjadi persaingan ketat antar produsen. Nah, ini dia ditunggu-tunggu. Kesimpulan. Pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar yang dimana tempat bertemunya antara suatu interaksi permintaan dan penawaran dari semua produsen dan konsumen untuk satu jenis barang yang sama atau homogen secara universal, namun memiliki sifat barang yang heterogen karena memiliki differentiated product, dan kemudian produsen telah memiliki kemampuan dalam mempengaruhi suatu harga, dan juga terdapatnya persaingan yang secara berkualitas dan pengiklanan, serta juga mudahnya akses produsen keluar masuk pasar. Dalam keseimbangan pasar persaingan monopolistik ini, terdapat 2 keseimbangan, yaitu keseimbangan jangka pendek dan keseimbangan jangka panjang, dan juga memiliki ciri-ciri yaitu terdapatnya banyak penjual atau produsen dan pembeli atau konsumen atau supplier di dalam suatu pasar tersebut. Dan juga di akhirnya memiliki keuntungan dan kerugian mengapa pasar monopolistik ini dilakukan. Sekian dan terima kasih karena sudah mendengar presentasi saya pada hari ini. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian and thank you very much. Dunia ini bentuk-bentuk pasar, ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna dibedakan lagi menjadi 3, yaitu pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Apa sih pasar oligopoli itu?
Pasar oligopoli secara bahasa berarti dua kata, yaitu oligos artinya banyak dan polein artinya menjual. Pasar oligopoli adalah salah satu pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Pasar oligopoli ini termasuk pasar persaingan tidak sempurna karena barang yang dijual bersifat homogen atau sulit dibedakan walaupun produsennya berbeda-beda. Berikut ini adalah contoh pasar oligopoli. Jadi betul bahwasannya banyak perusahaan yang menjual tapi menghasilkan barang yang serupa. Pasar oligopoli ini terdiri dari perusahaan golongan utama dan golongan kecil. Beberapa perusahaan golongan utama yang menguasai pasar sangat kecil menguasai satu sama lain. Sangat saling menguasai satu sama lain. Karena keputusan yang diambil dari salah satu perusahaannya sangat mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang lainnya. Sifat pasar ini menyebabkan setiap perusahaan harus berhati-hati dalam mengubah harga, merubah desain, merubah teknik produksi, dan lainnya. Sifat saling mempengaruhi atau mutual interdependence ini merupakan sifat yang khusus dari perusahaan dalam pasar oligopoli yang tidak terdapat dalam bentuk pasar lainnya. Berikut adalah ciri pasar oligopoli. Yang pertama, menghasilkan barang standar maupun berbeda corak. Dalam pasar oligopoli, beberapa perusahaan menghasilkan produk yang sejenis atau yang sama jenisnya, menghasilkan produk standar atau standarized product dikarenakan sifatnya yang banyak dijumpai dalam industri penghasil barang mentah seperti produsen bensin, industri baja, aluminium, dan produk bahan baku lainnya. Di samping itu banyak pula perusahaan dalam pasar oligopoli yang menjual barang yang sama tetapi coraknya berbeda atau differentiated product. Barang ini umumnya barang akhir seperti industri mobil dan truk, industri rokok, sabun cuci maupun sabun mandi. Contoh yang kedua yaitu kekuasaan menentukan barang bisa sangat lemah dan bisa sangat kuat. Dari kemungkinan ini tergantung kepada kesepakatan di antara perusahaan-perusahaan di dalam pasar tersebut. Jika terdapat kesepakatan, maka harga dalam pasar bisa lebih stabil. Bila tidak ada kesepakatan, maka bila satu perusahaan menurunkan saja harganya, nanti akan menyedot konsumen lebih banyak. Maka perusahaan lain akan melakukan tindakan balasan berupa penurunan harga yang lebih besar di perusahaan sebelumnya. Dan akhirnya perusahaan yang mula-mula menurunkan harga akan kehilangan kembali konsumennya. Lalu yang ketiga, pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Iklan akan membuat perusahaan lebih dapat memperkenalkan barang masing-masing perusahaan yang memiliki corak berbeda dengan barang lainnya. Tetapi pemasangan iklan ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Perusahaan memasang iklan agar menarik pembeli yang baru dan mempertahankan pembeli yang lama. Iklan juga dapat membuat hubungan perusahaan dengan masyarakat menjadi lebih baik. Itu tadi yaitu ciri-ciri pasar oligopoli. Lalu kurva permintaan oligopoli. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, yaitu mengenai perusahaan-perusahaan lain, apabila suatu perusahaan oligopoli mengubah harganya, dapatlah diterangkan bentuk kurva permintaan dari suatu perusahaan oligopoli bila dimisalkan perusahaan tidak melakukan kesepakatan. Berikut gambar kurva permintaan oligopoli. Keseimbangan awal, kurva D1 kurva D1 menggambarkan permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli apabila misalkan perusahaan lain tidak melakukan perubahan harga, walaupun perusahaan pertama melakukan perubahan harga. Kurva D2 menggambarkan permintaan apabila perusahaan oligopoli melakukan perubahan harga diikuti oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Seterusnya misalkan pada permulaannya harga yang berlaku di pasar adalah P0, maka jumlah permintaan yang ditujukan oleh titik E yaitu jumlah sebanyak Q0. Lalu ini gambar kurva permintaan oligopoli dari efek penurunan harga. Sekiranya perusahaan dalam pasar oligopoli tersebut menurunkan harganya menjadi P1, maka permintaan barang akibat penurunan harga tersebut akan bertambah dan ditujukan pada titik C1. Tetapi jika perusahaan lain mengikuti perusahaan yang pertama yaitu menurunkan harga, maka permintaannya hanya bertambah sampai titik C.
Dan apabila terjadi penurunan harga lebih lanjut menjadi P2, maka pertambahan ke permintaan akan sampai ke titik B1. Jika perusahaan lain mengikuti kembali jejaknya, maka pertambahan permintaan hanya sampai pada titik B saja. Seperti itu gambar kurva permintaan oligopoli jika efek penurunan harga. Lalu gambar kurva permintaan oligopoli, efek kenaikan harga. Perhatikan pula sekarang keadaan sebaliknya, yaitu perusahaan oligopoli menaikkan harga ke titik P3 dan sekiranya perusahaan lain tidak melakukan kenaikan harga dan tetap pada titik P0, maka perusahaan yang pertama kehilangan banyak pelanggan. Pada harga P3, jumlah barang yang dapat dijual hanya sampai A1. Akan tetapi, sekiranya perusahaan lain juga menaikkan harga, maka perusahaan yang pertama tidak akan kehilangan pelanggan terlalu banyak, hanya sampai A2 saja. Itu adalah gambar kurva permintaan oligopoli dari efek kenaikan harga. Lalu kurva terpatahkan. Wajar untuk menanggapi bahwa perusahaan tidak akan suka kehilangan pelanggan dan akan bahagia ketika mendapatkan pelanggan baru. Dengan demikian juga, jika perusahaan dalam pasar oligopoli merubah harga penjualannya, reaksi perusahaan-perusahaan lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka akan turut menurunkan harga apabila perusahaan lain menurunkan harga supaya tidak kehilangan pelanggan. Yang kedua, mereka tidak akan turut menaikkan harga penjualan jika perusahaan lain menaikkan harga, karena apabila harga tidak berubah, mereka akan mendapat tambahan langganan yang pindah dari mereka yang menaikkan harga. Ini kurva terpatahkannya. Oleh karena reaksi perusahaan lain seperti ini sifatnya, maka permintaan yang dihadapi oleh perusahaan oligopoli adalah suatu kurva terpatah yang ditunjukkan oleh D1, E, D2. Dan bentuk kurva hasil penjualan marginalnya adalah MR1 adalah bentuk kurva marginal apabila kurva permintaan D1, D1. MR2 adalah bentuk kurva marginal apabila kurva permintaan terpatah D1, E, D2. Ini dia D1, E, D2. Bentuk kurva permintaan yang terpatahkan. Selanjutnya, pemaksimuman keuntungan. Misalkan pada mulanya biaya marginal adalah MC0. Untuk memaksimumkan keuntungan, maka MC0 atau marginal cost harus sama dengan MR, marginal revenue. Jika perubahan biaya yang dikeluarkan per satuan unit harus sama dengan perubahan keuntungan per satuan unit. Keuntungan maksimum dapat dicapai apabila harga adalah P0 dan jumlah yang diproduksi adalah Q0. Keuntungan maksimum bagaimana jika terjadi perubahan biaya produksi, misal terjadi kenaikan biaya yang digunakan dari MC0 menjadi MC2, keuntungan yang memaksimumkan masih akan tetap diperoleh oleh perusahaan itu pada ketiga harga adalah P0 dan jumlahnya Q0. Hanya setelah biaya marginal atau MC berada di atas MC2, barulah terjadi perubahan dalam memaksimumkan keuntungan. Seperti itu. Dapat disimpulkan bahwa selama perubahan biaya produksi tidak menyebabkan kurva biaya marginal tidak di atas MC2 maupun di bawah MC1, keseimbangan pemaksimuman keuntungan yang dinyatakan di atas tidak akan mengalami perubahan. Dengan demikian, selama kurva biaya marginal hanya memotong MR di antara A1 dan A2, harga dan jumlah produksi perusahaan tidak akan mengalami perubahan. Hambatan pasar oligopoli. Skala ekonomi yang dinikmati oleh perusahaan yang terdapat dalam pasar oligopoli dapat menjadi penghambat yang sangat penting kepada perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar industri. Apabila suatu perusahaan oligopoli dapat menikmati skala ekonomi hingga ketika produksi yang besar, ini berarti semakin banyak produksinya, maka semakin murah biaya produksi per unitnya.
Karena perusahaan baru belum mendapatkan hati dari konsumen sehingga ini menyulitkan perusahaan baru untuk masuk ke pasar oligopoli. Lalu hambatan pasar oligopoli lainnya yaitu perubahan biaya produksi. Biaya produksi yang dikeluarkan untuk perusahaan baru dalam produksi oligopoli biasanya lebih besar dari perusahaan lama. Hal ini karena perusahaan lama dapat menurunkan biaya produksi sebagai akibat pengetahuan dalam kegiatan memproduksinya. Para pekerja lebih berpengalaman, perusahaan lama sudah lebih dipercaya oleh bank, penyedia bahan mentah, dan lain-lain. Lalu hambatan lain, keistimewaan. Keistimewaan barang yang diproduksi perusahaan lama membuat pembeli susah untuk pindah haluan ke merek lain maupun ke perusahaan lain. Karena mereka sudah percaya kepada perusahaan lama. Barang yang diproduksi sudah sangat terkenal. Lalu kerumitan produksi yang dihasilkan. Karena produk perusahaan lama rumit seperti mobil, peti es, TV, dan lain-lain, dan juga kualitasnya sangat baik, itu membuat perusahaan baru sulitan untuk mengimbanginya. Penilaian ke atas pasar oligopoli. Yang pertama, efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Efisiensi ini akan tercapai apabila biaya marginal sama dengan hasil penjualan marginal sama dengan harga. Di dalam industri di mana skala ekonomi akan terus-menerus dinikmati sehingga tingkat produksi adalah sangat tinggi. Lebih efisien apabila industri itu hanya terdiri beberapa perusahaan daripada ia terdiri dari banyak perusahaan seperti yang didapati dalam pasar persaingan sempurna. Lalu penilaian ke atas pasar oligopoli lainnya, perkembangan teknologi dan inovasi. Dalam pasar oligopoli merupakan struktur pasar paling memberikan dorongan untuk mengembangkan teknologinya dan melakukan inovasi. Karena yang pertama, adanya untung yang lebih normal. Yang kedua, menekankan kepada persaingan harga dan menimbulkan efek yang kurang menguntungkan kedudukan perusahaan dalam industri. Oleh karena itu, perusahaan oligopoli mempunyai dana yang cukup untuk membiayai pengembangan teknologi dan melakukan inovasi pada perusahaan mereka masing-masing. Lalu keuntungan perusahaan. Perusahaan oligopoli memiliki keuntungan karena persaingannya tidaklah seluas dengan pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolis, sehingga perusahaan bisa lebih mengontrol perkembangan perusahaan pesaingnya. Akan lebih menguntungkan lagi bila setiap perusahaan oligopoli membuat kesepakatan yang membuat persaingan menjadi lebih berkurang, seperti kesepakatan harga. Oke, sekian dan terima kasih penjelasan tentang bab oligopoli dari saya, Raihan Fafian Fadil. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.